Halo teman-teman, kali ini kita akan mempresentasikan tentang konsep media pembelajaran bahasa Indonesia MI. Perkenalkan, nama saya Fasihatun Nafisa dan di samping saya ada Anugrah Mauliana. Selamat menyaksikan. Pengertian alat bantu. Alat bantu adalah alat yang dipakai untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar yang dipandang dari segi hardware-nya atau alat yang belum diisi program. Yang kedua adalah media. Media adalah paduan antara hardware dan software atau hardware yang telah diisi software. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memperjelas informasi. Yang kedua, menarik dan memperkuat minat belajar. Yang ketiga, memudahkan proses belajar. Dan yang terakhir adalah menyimpan dan merekam data informasi. Dalam pembelajaran bahasa, ada 4 fungsi keterampilan bahasa. Yang pertama adalah media dalam pembelajaran mendengar atau menyimak. Yang kedua, media dalam pembelajaran berbicara. Yang ketiga, media dalam pembelajaran membaca. Dan yang terakhir, media dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, fungsi media dalam pembelajaran mendengar atau menyimak, yaitu ada 3. Yang pertama, memotivasi siswa untuk mencari dan mendapatkan sesuatu lebih banyak dengan mendengarkan. Yang kedua, siswa merasa bahwa apa yang didengarkan berhubungan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah memberi petunjuk tentang makna detail. Yang kedua adalah fungsi media dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama, memotivasi siswa untuk ingin atau berani berbicara. Yang kedua, mendorong untuk berdialog. Dan yang terakhir adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis. Apa yang kalian lakukan ketika kalian lapar? Makan. Terus apa lagi? Minum. Apa lagi? Makan dan minum ya? Oke. Nah, kalau makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ketika manusia lapar, maka dia akan makan. Ketika hewan lapar, dia juga akan makan. Nah, kalau tumbuhan ketika dia lapar, dia akan apa? Ya kan? Fotosintesis atau membuat makanannya sendiri ya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi contoh dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjukkan mau mengemukakan pendapatnya terkait dari video, apa kan? Dava dan Zen. Oke, kita ke Dava dulu ya. Yang kamu ambil dari video yang sudah ditampilkan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Oke, tepuk tangan dulu deh. Satu lagi Zen ya. Sekarang menurut Zen gimana tentang video tersebut? Indonesia adalah salah satu negara yang dijuluki paru-paru dunia. Yang ketiga adalah fungsi media dalam pembelajaran membaca. Yang pertama, memotivasi siswa agar ingin membaca. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang isi pokok paragraf. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi tentang isi teks. Yang terakhir adalah fungsi media dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, mengembangkan konteks dalam menulis. Yang kedua, memotivasi siswa. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi yang menyangkut objek, tindakan, dan peristiwa. Contohnya, guru memberi gambar acak kepada semua kelompok. Tugas siswa adalah menggabungkan gambar tersebut atau mengurutkan gambar tersebut dan menulis kejadian atau peristiwa pada gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah siswa mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Media pembelajaran bahasa Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama, media visual atau media pandang. Yang kedua,
media audio atau media dengar. Yang ketiga, media audiovisual atau media pandang dengar. Yang keempat, media cetak. Yang kelima, media objek fisik nyata. Media pandang meliputi gambar buram dan gambar tembus pandang. Gambar buram meliputi sketsa, kartun, lukisan dinding. Sedangkan media dengar meliputi radio dan kaset. Selanjutnya media pandang dengar meliputi televisi, video. Selanjutnya media cetak meliputi buku-buku, buku bacaan, kamus, dan lain-lain. Selanjutnya media objek nyata meliputi lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lain-lain. Selanjutnya kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip efisien. Maksudnya, guru harus benar-benar mampu memilih media sesuai jangkauan guru atau sekolah. Yang kedua, prinsip ketersediaan. Maksudnya, apakah media yang dipilih itu benar-benar tersedia pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip teknis. Maksudnya, apakah media memenuhi persyaratan teknik sehingga dapat dibaca, dilihat, atau didengar dengan jelas. Dan yang terakhir adalah prinsip penggunaan. Maksudnya, apakah tenaga pengajar dapat menggunakannya dengan tepat. Kesimpulannya, jadi alat bantu adalah alat yang dipakai untuk menunjang proses belajar mengajar. Peralatan yang semata-mata dipandang dari segi hardware-nya. Dengan kata lain, alat yang belum diisi program atau tidak dapat diisi program. Sedangkan hardware yang telah diisi dengan software itu dinamakan media. Kalau sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar. Fungsi media pembelajaran itu ada beberapa macam. Ada fungsi media dalam pembelajaran mendengar, ada berbicara, membaca, menulis. Media pembelajaran bahasa itu ada media visual, media audiovisual, media cetak, media objek fisik nyata. Dalam memilih media, guru harus paham tentang media tersebut, medianya tersedia, dan guru harus jelas dalam menerangkan. See you teman-teman.